Bupati Badung Nyoman Giri Prasta melakukan rasionalisasi terhadap RAPBD tahun 2019 dari semula terpasang 10,2 triliun rupiah menjadi 7,7 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Bupati Giri Prasta dalam rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2019 dan Ranperda Kabupaten Badung tentang pencabutan Perda nomor 29 tahun 2013 tentang LPD. Menurut Bupati Giri Prasta, koreksi yang dilakukan sesuai dengan saran dan masukan dari pimpinan serta anggota DPRD Badung. Angka ini menyesuaikan dengan potensi yang ada. Dengan koreksi ini, Pemkab tidak banyak punya utang proyek. Pendapatan daerah melalui PAD nantinya dipastikan sesuai dengan potensi yang ada. Walau dikoreksi, pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Namun, mencermati perkembangan realisasi PAD tahun anggaran 2018, pihaknya sepakat melakukan pembahasan secara lebih intensif sehingga proyek PAD yang dipasang dalam RAPBD 2019 yang akan disepakati bersama nantinya. Hal ini benar-benar dapat mencerminkan potensi dan kemampuan keuangan daerah yang dapat mengimbangi pemenuhan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan di Badung secara optimal. Bisa di 2019 itu terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Tinggal kami akan memaksimalkan untuk pendapatan asli daerah melalui pajak dan restoran. Saya tersampaikan kepada teman-teman media, APBD itu adalah asumsi. APBD itu adalah asumsi, maka yang paling penting itu adalah bagaimana komitmen. Nah, komitmen inilah yang harus kita jaga dengan baik. Ini kita jaga dengan baik, saya kira sesuai juga dengan arahan pimpinan DPRD dan anggota. Jangan sampai membuat postur APBD itu tidak by the trend. Apple to apple tidak masalah, tetapi ada peningkatan. Ketua DPRD Badung Iputu Parwata mengatakan asumsi pendapatan dari 10,2 triliun rupiah menjadi 7,7 triliun rupiah dilakukan untuk optimalisasi dan rasionalisasi program yang bukan berarti memotong program. Hal ini dilakukan untuk efektivitas terhadap program yang bisa diambil dengan APBD. Putu Parwata yang juga Sekretaris DPC PD Perjuangan Badung ini mengatakan akan terjadi efisiensi anggaran. Namun program-program yang sudah direncanakan tetap berjalan. Nah, sehingga terjadi efisiensi, tapi semua proyek itu berjalan. Nah, kemudian yang disampaikan Pak Bupati, tahapannya adalah melalui estimasi atau asumsi pendapatan di berikutnya. 2019 ini sudah dilakukan tetap optimalisasi program sesuai dengan visi misi Bupati, tetapi lebih ditekankan kepada OPD semua melakukan rasionalisasi itu melalui efisiensi dan pembagian kewenangan yang ada. Berapa kewenangan daerah, berapa kewenangan pusat, berapa yang bisa di-sharing, itu yang dilakukan. Ini ingat, ini supaya jangan miss ini, ya. Nah, tapi apa yang tercantum dalam RPJMD, ya, Kabupaten Badung ini kita laksanakan konsisten dan dengan KPPS. Ditambahkan apa yang telah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Badung tetap dilakukan secara konsisten dan dengan kebijakan umum anggaran, KUA, dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS. Sufiatne, Bali TV.